Seorang miliuner terkejut melihat masalah besar di kantornya tiba-tiba terpecahkan. Pelakunya bukan insinyur, tapi gadis miskin petugas OB. Reaksi sang miliuner? Tak terduga sama sekali. Bagaimana kisah selanjutnya? Assalamualaikum sahabat hikmah kisah yang dirahmati Allah. Setiap kisah pasti ada hikmahnya. Apa kabar hari ini? Sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi penonton yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Langit pagi Jakarta tampak kelabu ketika mobil hitam panjang berhenti di depan gedung tinggi berlapis kaca. Dari dalam mobil keluar seorang pria berjas abu muda, langkahnya tegas dan penuh wibawa. Dialah Reno Pradipta, miliuner muda berusia 32 tahun yang memimpin perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Namanya dikenal di dunia bisnis sebagai sosok jenius yang tak pernah gagal. Setiap hari Reno datang tepat pukul 7 pagi, selalu mengenakan jam tangan mewah yang seolah ikut berdetak bersama ambisinya. Di dalam lift menuju lantai tertinggi, para karyawan menunduk hormat. Tidak ada yang berani berbicara jika Reno lewat. Ia terlalu cerdas, terlalu cepat berpikir, dan terlalu dingin untuk didekati. Reno tumbuh dengan disiplin keras. Ia percaya bahwa kesempurnaan adalah satu-satunya jalan menuju keberhasilan. Setiap proyek yang ia tangani harus selesai tanpa celah. Tapi di balik ketenangannya, hari itu pikirannya tidak tenang. Proyek terbesar perusahaannya, mesin energi ramah lingkungan bernama Aruna Core, mengalami kegagalan sistem yang belum bisa dijelaskan. Sudah seminggu para insinyur terbaik bekerja siang malam, tapi hasilnya nihil. Mesin prototipe berhenti di tengah uji coba, membuat investor mulai resah. Reno menatap layar besar di ruang rapat, memperhatikan angka-angka error yang terus muncul. Saya ingin hasilnya besok pagi, ucap Reno datar. Suaranya tak keras, tapi cukup membuat semua orang terdiam. Ia meninggalkan ruangan, langkahnya bergema di lantai marmer, sementara para karyawan saling pandang dengan wajah tegang. Sore hari, Reno masih duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas. Di dinding terpampang papan tulis besar penuh rumus dan diagram rumit. Tangannya memegang spidol hitam, menulis cepat, menghapus, lalu menulis lagi. Ia mencari celah, mencari titik lemah yang menyebabkan energi tak tersalurkan sempurna. Tapi semakin lama ia menatap, semakin kabur semuanya di matanya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Gedung kantor sudah sepi. Reno menarik napas panjang, menatap papan tulis yang kini penuh coretan dan panah-panah kecil. Ia menulis satu kalimat terakhir di bagian bawah, temukan sumber error sebelum semuanya runtuh. Kemudian ia menaruh spidolnya, menatap ruangan yang sunyi, lalu berjalan menuju pintu. Saat menutup lampu, ia tidak sadar ada seseorang yang baru saja masuk dari sisi lain lantai. Langkah kecil terdengar dari arah lorong. Seorang gadis muda dengan seragam biru tua membawa ember dan kain pel. Wajahnya lelah tapi matanya lembut. Namanya Lira Wulandari. Setiap malam, ia membersihkan lantai tempat para pejabat bekerja. Ia tahu semua meja, semua ruangan, bahkan aroma parfum di ruang direktur. Tapi malam ini, langkahnya terhenti di depan ruangan Reno Pradipta. Pintu tidak terkunci. Lampunya redup, hanya cahaya dari kota yang memantul di dinding kaca. Lira masuk perlahan, membersihkan meja, lalu menatap papan tulis besar di hadapannya. Rumus-rumus itu, entah mengapa tampak akrab. Ia memicingkan mata, membaca satu persatu baris tulisan Reno. Ada sesuatu yang salah di sana. Tangannya gemetar memegang kain pel, namun matanya terus terpaku pada rumus energi yang menurutnya tidak seimbang. Ia menelan ludah. Kalau saja Bapak tahu, tekanan itu tidak seharusnya disalurkan lewat jalur itu, bisiknya pelan. Beberapa menit ia berdiri mematung, lalu tanpa sadar mengambil spidol kecil yang tergeletak di meja. Lira menulis garis tambahan di salah satu bagian, lalu membuat catatan kecil di bawahnya. Setelah selesai, ia memandang hasilnya dan tersenyum samar. Semoga membantu, ucapnya lirih. Malam itu, tak seorang pun tahu bahwa di balik kesunyian gedung megah itu, seorang gadis petugas kebersihan baru saja menulis solusi yang akan mengubah hidup banyak orang, termasuk sang miliuner sendiri. Pagi itu,
Udara di lantai tertinggi terasa lebih dingin dari biasanya. Reno tiba lebih awal dari seluruh staf. Matanya sembab karena hanya tidur 2 jam. Ia langsung menuju ruang kerjanya tanpa menyapa siapapun. Tangannya menggenggam cangkir kopi hitam. Pikirannya masih terpaku pada sistem yang gagal semalam. Namun begitu membuka pintu, langkahnya terhenti. Ia menatap papan tulis besar di dinding. Ada sesuatu yang berbeda. Rumus yang semalam ia tulis berantakan kini terlihat rapi dan tersusun sempurna. Bahkan ada tambahan garis dan catatan kecil di bawahnya. Reno mendekat, menatap lebih teliti. Tulisannya bukan miliknya. Gaya hurufnya berbeda, lebih lembut tapi tegas. Ia membaca ulang bagian yang diubah, lalu tiba-tiba matanya membesar. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Rumus itu, benar. Koreksi itu menyelesaikan seluruh error yang selama ini ia cari. Jantung Reno berdegup cepat. Ia mengambil spidol dan menghitung ulang. Semua variabelnya cocok. Ia mencoba mensimulasikan secara cepat di komputernya. Angka-angka di layar menampilkan hasil sempurna, tanpa kesalahan sedikit pun. Sistem yang seminggu macet kini berjalan lancar. Reno berdiri, menatap papan tulis dengan campuran heran dan kagum. Tapi detik berikutnya wajahnya berubah tegang. Siapa yang menyentuh papan tulis ini? Ujarnya tajam saat sekretarisnya datang membawakan laporan pagi. Sekretaris itu tergagap. Saya tidak tahu, Pak. Semalam Bapak pulang paling akhir. Setelah itu tidak ada yang masuk ke ruangan ini. Reno memicingkan mata, mencoba mengingat apakah ia meninggalkan pintu terkunci. Ia yakin sudah. Tapi seseorang jelas-jelas telah masuk. Ia memerintahkan tim keamanan memeriksa CCTV seluruh lantai. Dalam hati ia marah, bukan karena rumus itu salah, tapi karena ia benci ada yang menyentuh pekerjaannya tanpa izin. Di ruang lain, para insinyur berdatangan, membawa laporan baru. Salah satu dari mereka berbicara gugup, Pak Reno, sistem sudah normal. Koreksi di bagian tekanan energi membuat mesin kembali aktif. Reno hanya menjawab datar, saya tahu. Tatapannya kosong, pikirannya masih sibuk mencari jawaban. Ia tak percaya seseorang bisa memperbaiki proyek senilai triliunan tanpa sepengetahuannya. Sementara itu, di lantai bawah gedung yang sama, Lira sedang mengepel koridor. Ia tersenyum kecil, tidak tahu bahwa pekerjaannya semalam telah mengguncang seluruh kantor. Baginya, yang penting hanya satu, ibunya bisa terus berobat, dan ia tetap bekerja tanpa masalah. Namun takdir sedang mulai berputar. Ketika Reno memutar rekaman CCTV di ruang keamanannya, layar menampilkan sosok gadis berseragam biru tua masuk ke ruangannya tepat setelah ia pulang. Ia melihat gadis itu menatap papan tulis lama sekali, lalu mengambil spidol, menulis beberapa baris, kemudian meninggalkan ruangan tanpa menyentuh apapun lagi. Reno terdiam lama. Wajahnya serius, matanya menajam menatap layar. Siapa gadis itu? Tanyanya pelan. Petugas keamanan memeriksa data. Itu Lira, Pak. Petugas kebersihan shift malam. Nama itu bergema di kepala Reno. Ia memandangi wajah gadis itu di layar, tampak sederhana, bahkan terlalu biasa. Tapi rumus yang ia tulis semalam, tidak mungkin dibuat oleh sembarang orang. Sore hari, Reno duduk sendirian di ruangannya. Ia menatap papan tulis yang kini menjadi saksi misteri besar. Dalam hatinya timbul dua rasa yang bertabrakan. Marah karena privasinya dilanggar, tapi juga penasaran karena rumus itu begitu sempurna. Ia menatap jendela, melihat langit oranye di luar gedung. Siapa kau sebenarnya? Lira, bisiknya pelan. Malam pun turun lagi. Di sisi lain kota, di rumah kecil berlantai semen, Lira tengah memberi makan ibunya yang sakit. Senyum lelahnya tetap hangat. Ia tak tahu bahwa mulai besok, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, suasana di gedung megah milik Pradipta Tech terasa berbeda. Para karyawan membicarakan sesuatu dengan nada pelan, penuh tanda tanya. Mereka mendengar kabar bahwa Pak Reno sendiri turun tangan mencari seseorang dari staf kebersihan. Tidak ada yang tahu alasannya. Sementara itu, di lantai bawah, Lira seperti biasa datang paling awal. Ia membawa termos kecil berisi teh hangat dan roti isi buatan sendiri. Dengan langkah pelan, ia mulai membersihkan lorong, memeriksa ruang rapat, lalu naik ke lantai 7 tempat ruang CEO berada.
Ia tidak tahu bahwa hari itu, seluruh kamera sudah diarahkan padanya. Lira adalah gadis yang selalu luput dari perhatian. Usianya 25 tahun, wajahnya lembut dengan rambut diikat sederhana. Seragamnya kadang sudah pudar warnanya. Tapi di balik penampilan sederhananya, ada otak yang pernah menggetarkan ruang kuliah universitas teknik ternama. Dulu, Lira adalah lulusan terbaik. Nilai-nilainya sempurna, prestasinya diakui dosen, bahkan ia sempat mendapat tawaran kerja di perusahaan besar luar negeri. Namun semua itu kandas ketika ayahnya meninggal dan ibunya jatuh sakit parah. Semua tabungan habis untuk biaya pengobatan. Lira harus berhenti dari dunia teknik yang ia cintai, memilih pekerjaan apapun yang cepat menghasilkan. Dan disinilah ia berakhir, menjadi petugas kebersihan di perusahaan yang sebenarnya dulu menjadi impiannya. Pagi itu, ia kembali memasuki ruang kerja besar milik Reno. Namun kali ini langkahnya terasa berat. Ia merasa seperti sedang diawasi, meski tak tahu dari mana. Ia menatap papan tulis yang kemarin ia tulisi. Rumusnya sudah dihapus sebagian, tapi garis-garis kecil buatannya masih ada di sana. Ia hanya tersenyum kecil, merasa lega karena mungkin telah membantu sedikit. Tugas selesai, lanjut ke lantai 9. Gumamnya pelan. Ia tidak tahu bahwa tepat saat itu, Reno berdiri di depan layar CCTV, memperhatikan gerak-geriknya dengan mata tajam. Dia tampak biasa saja, ujar salah satu staf keamanan. Reno tidak menjawab. Ia terus memperhatikan bagaimana gadis itu bekerja dengan tenang, teliti, seolah punya kedisiplinan luar biasa bahkan dalam hal kecil seperti mengatur posisi kursi dan membersihkan debu di bawah meja. Sore harinya, Lira pulang dengan langkah cepat. Ia ingin segera sampai ke rumah kontrakannya di pinggiran kota. Rumah kecil itu tampak sederhana, berdinding semen dengan atap bocor di satu sisi. Di dalamnya, seorang wanita parubaya berbaring di ranjang, wajahnya pucat namun tersenyum begitu melihat anaknya datang. "Sudah makan, Nak?" Suara ibunya lirih. "Sudah, Bu. Ibu bagaimana hari ini?" "Masih sama, tapi tadi tetangga datang membantu menjemur baju," jawabnya lembut. Lira duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ibunya. Matanya menatap keluar jendela kecil yang menghadap jalan becek. Ia tahu hidupnya berat, tapi ia tidak pernah menyesal. Ia hanya ingin ibunya sembuh. Dan kalau itu harus ia bayar dengan bekerja membersihkan lantai setiap hari, ia akan melakukannya tanpa keluh. Sementara di tempat lain, Reno duduk di depan laptopnya, membuka ulang laporan sistem proyek Aruna Core. Ia melihat catatan perhitungan tambahan yang ditulis oleh tangan misterius itu. Setiap kali ia menatap rumus itu, hatinya berdebar aneh. Akhirnya ia menutup laptopnya dan berucap pelan, "Aku harus tahu siapa dia sebenarnya." Keesokan harinya, sebuah panggilan dikirim ke bagian administrasi. Panggil Lira Wulandari ke ruang direktur utama. Pagi besok. Satu langkah kecil dari seorang gadis sederhana sebentar lagi akan membuka bab baru yang tak pernah ia bayangkan. Hari berganti, dan suasana di kantor tampak lebih tegang dari biasanya. Kabar tentang pemanggilan seorang petugas kebersihan ke ruang direktur utama menyebar cepat. Banyak yang bertanya-tanya, apa kesalahannya? Atau mungkin, apa rahasianya? Tapi hanya satu orang yang benar-benar tahu alasan di balik semua itu, Reno Pradipta. Namun sebelum pertemuan itu terjadi, malam sebelumnya menjadi awal dari perubahan besar. Setelah semua karyawan pulang, lampu kantor meredup. Di lantai teratas, ruang kerja Reno tampak sunyi, hanya cahaya kota yang menembus dari balik kaca besar. Reno masih di sana, duduk di kursinya, menatap papan tulis yang kini kosong setelah ia hapus seluruh rumus lama. Ia mencoba menulis ulang, tapi entah mengapa pikirannya buntu. Ia teringat kembali bagaimana seseorang yang tidak dikenal mampu menyelesaikan masalah yang selama ini membingungkannya. Bagaimana mungkin dia bisa tahu, gumamnya lirih, menatap papan kosong itu dengan pandangan kosong. Akhirnya ia berdiri, menatap keluar jendela. Di bawah sana, lampu-lampu kota berkedip seperti lautan bintang yang terbalik. Ia merasa aneh. Selama ini ia selalu yakin hanya otaknya yang bisa memecahkan persoalan rumit. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa kalah oleh seseorang yang bahkan tak ia kenal. Sementara itu, di lantai bawah, Lira sedang memeriksa daftar ruang yang harus ia bersihkan malam itu. Di urutan terakhir, seperti biasa,
Tertera, ruang direktur utama, lantai 20. Ia menghela napas panjang. Semoga Pak Direktur sudah pulang, ucapnya pelan. Ia naik lift tua yang hanya dipakai staf kebersihan, membawa alat pel dan kain lab. Ketika pintu lift terbuka, lorong lantai 20 terasa sunyi. Lira berjalan perlahan, lalu berhenti di depan pintu besar bertuliskan CEO Room, Reno Pradipta. Lampunya masih menyala. Ia menunduk sebentar, mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Pintu terbuka sedikit, mungkin belum tertutup rapat. Ia mengintip ke dalam. Ruangan itu tampak kosong. Hanya aroma parfum mahal yang tertinggal di udara. Lira melangkah masuk, membersihkan meja, merapikan kursi, lalu menatap papan tulis yang kini benar-benar kosong. Ia ingat rumus yang kemarin ia koreksi, dan merasa sedikit bersalah. Tapi ada bagian yang masih mengganggu pikirannya. Ia menatap papan itu lama, lalu mengambil spidol dari meja. Dengan tangan gemetar, ia mulai menulis ulang garis-garis rumus yang pernah ia buat. Namun kali ini ia menambahkan sesuatu, perhitungan tekanan tambahan yang bisa menstabilkan sistem energi. Wajahnya serius, matanya fokus seperti dulu saat ia masih di laboratorium kampus. Jika jalur ini dikunci di frekuensi tertentu, maka daya tidak akan bocor, gumamnya pelan. Tangan Lira berhenti. Ia menatap hasil tulisannya dan tersenyum kecil. Ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Ia meletakkan spidol itu kembali, menatap papan tulis sekali lagi, lalu berbalik hendak pergi. Tapi sebelum keluar, ia berhenti sejenak di depan meja kerja Reno. Di sana ada foto lama, menampilkan seorang pria muda dengan jas putih dan tulisan kecil di bawahnya. Graduation Day, Tokyo University of Engineering. Lira menatap foto itu lama. Jadi ini alasan semua orang memujanya, ucapnya pelan. Tapi tetap saja, semua orang bisa salah. Ia menunduk hormat, seolah berbicara pada seseorang yang tidak ada di sana, lalu keluar dari ruangan, menutup pintu perlahan. Malam itu, udara di luar mulai berangin. Hujan turun perlahan di atas kaca gedung. Di ruangannya, Reno baru saja kembali setelah mengambil berkas dari lantai bawah. Ia membuka pintu, dan pandangannya langsung tertuju pada papan tulis. Ada rumus baru di sana, lebih kompleks, lebih berani, lebih sempurna dari sebelumnya. Reno berdiri membeku di tempat. Tatapannya tak lepas dari deretan angka yang begitu akurat, seolah ditulis oleh seseorang yang tahu lebih dalam darinya. Ia mendekat, menatap satu bagian kecil di sudut kanan bawah papan. Di sana tertulis dengan huruf kecil, stabilitas energi hanya bisa dijaga jika manusia tak lupa rendah hati. Reno terdiam lama, lalu tersenyum samar. Untuk pertama kalinya, dalam hidupnya, seorang insinyur yang terkenal dingin itu merasa kagum, bukan pada dirinya, tapi pada sosok misterius yang diam-diam memperbaiki pekerjaannya. Dan di saat itulah, ia bertekad. Besok pagi, ia akan mencari tahu siapa gadis itu. Pagi itu langit begitu cerah. Gedung Pradipta Tech tampak memantulkan cahaya matahari pagi, seolah menandakan hari yang berbeda dari biasanya. Namun di lantai teratas, suasana tegang terasa sejak Reno tiba. Ia datang lebih awal dari semua staf, mengenakan jas hitam dan kemeja putih rapi. Ekspresinya serius, matanya tajam menatap setiap detail di ruang kerjanya. Begitu membuka pintu, Reno kembali terdiam. Papan tulis besar di hadapannya kini penuh dengan rumus baru, bukan hanya tambahan kecil seperti sebelumnya, tapi skema lengkap sistem energi baru yang bahkan belum pernah ia pikirkan. Tulisan itu rapi, bersih, dan penuh keyakinan. Ia berjalan perlahan mendekati papan itu, menyentuh permukaannya dengan jari, lalu membaca setiap baris perhitungan dengan hati-hati. Dan semakin ia membaca, semakin besar keterkejutannya. Semua perhitungan itu sempurna. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Bahkan logikanya lebih efisien dari rancangan orisinal miliknya. Reno berdiri mematung cukup lama. Napasnya pelan, matanya beralih dari papan tulis ke jendela. "Siapa kau sebenarnya?" ucapnya dalam hati. Sekretaris pribadinya datang membawa laporan pagi. Namun belum sempat berbicara, Reno bertanya dingin, "Siapa saja yang masuk ke ruangan ini semalam?" "Tidak ada laporan masuk, Pak. Pintu kantor ditutup pukul 11. Semua staf sudah absen pulang." "Kalau begitu,
Pastikan semua rekaman CCTV malam tadi diputar ulang. Sekarang. Sekretaris itu buru-buru pergi, dan 15 menit kemudian, Reno duduk di ruang keamanan. Di layar besar terpampang rekaman malam sebelumnya. Gambar menunjukkan seseorang masuk pelan ke ruangannya. Sosok perempuan berseragam biru tua. Reno mencondongkan tubuh. Kamera menyorot wajahnya dengan jelas. Gadis itu menulis sesuatu di papan tulis, lalu menatapnya lama sebelum pergi. Reno mengerutkan dahi. Lagi-lagi dia. Petugas keamanan memberi laporan singkat. Nama, Lira Wulandari, Pak. Petugas kebersihan malam. Sudah bekerja hampir setahun di sini. Reno mengulang nama itu pelan. Lira, ada nada heran dalam suaranya. Ia tak percaya bahwa gadis sederhana itu memiliki kemampuan memahami sistem yang begitu kompleks. Ia menatap layar sekali lagi. Dalam rekaman, Lira tampak berdiri di depan papan tulis dengan tatapan penuh konsentrasi. Tidak ada ragu di matanya, hanya ketenangan dan keyakinan. Reno bisa merasakannya, itu bukan kebetulan. Gadis itu tahu apa yang ia lakukan. Ia memerintahkan sekretarisnya untuk memanggil gadis itu ke ruangannya sore nanti. Namun sebelum waktunya tiba, Reno mengadakan rapat mendadak dengan tim teknik. Periksa ulang sistem Aruna Core berdasarkan rumus baru di papan tulis. Perintahnya datar. Tim insinyur saling pandang bingung. Mereka segera bekerja, dan beberapa jam kemudian, kabar mengejutkan datang. Pak Reno, ujar kepala tim dengan suara gemetar, sistemnya berjalan sempurna. Tidak ada error sama sekali. Ini luar biasa. Reno hanya menatap layar hasil simulasi yang menunjukkan tingkat efisiensi tertinggi sejak proyek dimulai. Ia tidak berkata apapun, hanya menatap data itu lama, seolah menimbang antara logika dan keajaiban. Di sisi lain, di ruang kecil di lantai bawah, Lira sedang menggulung kabel vacuum cleaner dan menyiapkan alat pel. Ia tersenyum kecil melihat pesan singkat dari tetangga, ibunya mulai bisa duduk sendiri pagi ini. Alhamdulillah, bisiknya pelan, suaranya tulus dan lembut. Ia tak tahu bahwa di saat yang sama, namanya sedang disebut di ruang rapat tertinggi perusahaan itu. Dan di kursi paling depan, Reno Pradipta menatap layar sambil bergumam lirih. Hari ini, aku harus bertemu dengan gadis itu. Apapun yang terjadi. Langit siang makin terang. Hembusan angin dari luar menembus tirai jendela besar ruang direktur. Hari itu, langkah seorang gadis sederhana akan naik ke lantai yang belum pernah ia datangi. Lantai tempat hidupnya akan berubah untuk selamanya. Langit sore merona jingga, menciptakan bayangan panjang di lantai marmer Pradipta Tech. Di ruang kerja paling atas, Reno duduk di kursinya dengan tubuh sedikit condong ke depan. Di tangannya, ia memegang tablet yang menampilkan hasil analisis video CCTV semalam. Ia sudah menontonnya berulang-ulang. Setiap gerakan, setiap detail, setiap ekspresi gadis itu di layar sudah terekam jelas di pikirannya. Gadis itu tampak berbeda dari bayangan Reno sebelumnya. Ia tak tampak gugup, tak terlihat ceroboh. Wajahnya lembut, tapi di balik tatapan matanya ada keyakinan yang jarang ia lihat bahkan di mata para insinyur seniornya. Dalam satu momen di video, Lira berhenti menatap papan tulis, lalu menulis sesuatu dengan tenang. Reno memperhatikan gerakan tangannya, bukan gerakan acak, tapi gerakan seseorang yang sudah sangat terbiasa menulis rumus. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Gumam Reno, matanya tak lepas dari layar. Sekretarisnya masuk membawa berkas. Pak, gadis bernama Lira sudah datang. Dia menunggu di luar. Reno menutup tablet perlahan, menatap papan tulis di hadapannya yang kini berisi rumus lengkap hasil tulisan gadis itu. Suruh dia masuk, katanya tenang, tapi suaranya menyimpan rasa penasaran yang dalam. Pintu terbuka. Lira melangkah masuk perlahan. Seragam birunya tampak sederhana, sedikit lusuh, sepatu hitamnya mulai pudar warnanya. Namun di balik itu, ada sikap sopan dan ketenangan yang membuat Reno sejenak terpaku. Ia tak menyangka seseorang dengan penampilan sesederhana itu bisa menjadi sumber perubahan terbesar dalam perusahaannya. Silakan duduk, ucap Reno tanpa ekspresi. Lira menunduk hormat, lalu duduk di kursi di depannya. Ia tampak gugup, tapi berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Namamu Lira Wulandari, benar? Benar, Pak, jawabnya lirih.
Reno menatapnya tajam. Aku ingin bertanya sesuatu. Siapa yang mengizinkanmu masuk ruangan ini malam itu? Lira menelan ludah, lalu menjawab pelan, saya hanya membersihkan, Pak. Itu sudah bagian tugas saya setiap malam. Reno mengangguk perlahan. Dan siapa yang menyuruhmu menulis di papan tulis itu? Lira menunduk. Tangannya menggenggam ujung rok seragamnya. Tidak ada, Pak. Saya hanya melihat ada kesalahan kecil di perhitungan. Saya tidak bermaksud lancang. Saya hanya ingin membantu. Ruangan itu hening. Suara detik jam terdengar begitu jelas. Reno menatapnya lama, seolah mencoba membaca isi pikirannya. Membantu? Tanyanya pelan. Kau tahu apa yang kau tulis itu bukan hal sederhana. Itu bukan rumus biasa. Itu proyek bernilai triliunan rupiah. Saya tahu, Pak, jawab Lira tanpa mengangkat wajah. Tapi saya dulu kuliah di jurusan teknik mesin. Saya pernah meneliti konsep serupa. Saya hanya tidak tahan melihat perhitungannya tidak seimbang. Jadi saya perbaiki sedikit. Hanya sedikit. Kata-katanya sederhana, tapi nada suaranya jujur. Tak ada kesombongan, tak ada rasa takut. Hanya kejujuran polos dari seseorang yang mencintai apa yang ia kerjakan. Reno bersandar di kursinya, menatap gadis itu lama. Dalam pikirannya, pertanyaan bergulir, apakah mungkin semua ini kebetulan? Tidak. Ia tahu instingnya jarang salah. Gadis ini bukan sembarangan orang. Aku ingin tahu satu hal, katanya akhirnya. Kau bilang dulu kuliah di teknik mesin. Lalu kenapa sekarang kau bekerja sebagai petugas kebersihan? Pertanyaan itu membuat Lira diam cukup lama. Napasnya pelan. Lalu dengan suara hampir berbisik, ia menjawab, karena saya tidak punya pilihan lain, Pak. Ibu saya sakit parah. Saya harus bekerja cepat untuk biaya pengobatan. Tawaran kerja di bidang teknik butuh waktu dan pengalaman. Tapi pekerjaan membersihkan ruangan memberi gaji harian. Saya tidak sempat menunggu. Reno menatapnya, kali ini tanpa nada tajam. Ada sesuatu di matanya yang berbeda, sejenis rasa iba bercampur kagum. Jadi kau meninggalkan dunia teknik yang kau cintai demi ibumu? Lira mengangguk pelan. Iya, Pak. Saya pikir itu hal yang paling benar untuk dilakukan. Hening lagi. Kali ini Reno tidak bicara. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke arah papan tulis besar di belakangnya. Kau tahu apa ini? Tanyanya sambil menunjuk salah satu bagian rumus. Lira mendekat pelan, matanya menatap papan itu. Itu titik lemah tekanan daya. Kalau tidak dikunci, energi akan bocor sebelum tersalurkan ke inti sistem. Reno menatapnya heran. Dan kau tahu cara menyeimbangkannya? Lira mengangguk lagi. Bukan hanya tahu, Pak. Saya sudah pernah membuat rancangan serupa waktu masih kuliah. Jawaban itu membuat Reno terdiam cukup lama. Ia bisa merasakan keyakinan dalam nada suara gadis itu, bukan kesombongan, tapi pemahaman yang nyata. Akhirnya Reno melangkah kembali ke kursinya. Ia menatap Lira dalam-dalam. Kau tahu, Lira, proyek ini sudah membuat 12 insinyur terbaik di negeri ini menyerah. Tapi kau, seorang petugas kebersihan, menyelesaikannya hanya dengan spidol dan papan tulis. Itu hal yang luar biasa. Lira hanya tersenyum kecil, suaranya nyaris seperti bisikan, saya hanya beruntung, Pak. Kadang, yang kecil bisa melihat hal yang besar lewat sudut pandang berbeda. Ucapan itu membuat Reno menatapnya lebih lama. Untuk pertama kalinya, di ruang yang biasanya penuh kesombongan dan logika dingin, ia merasakan sesuatu yang lain, ketulusan. Dan malam itu, ketika semua staf sudah pulang, Reno masih duduk di ruangannya memandangi papan tulis itu. Tulisan tangan Lira masih tertinggal di sana, dan di bagian bawah, kalimat kecil yang ia tambahkan kembali terlintas di pikirannya. Stabilitas energi hanya bisa dijaga jika manusia tak lupa rendah hati. Reno menatap kalimat itu lama, lalu tersenyum kecil. Ia tahu, kalimat itu bukan hanya tentang mesin, tapi juga tentang dirinya. Keesokan paginya, suasana kantor terasa berbeda. Para karyawan sibuk membicarakan hal yang sama, kabar bahwa Pak Reno memanggil salah satu staf kebersihan untuk kembali ke ruangannya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi,
tapi semua penasaran. Bagaimana mungkin seorang gadis OB bisa berurusan langsung dengan CEO sebesar itu? Di ruang kerjanya, Reno duduk tenang. Di hadapannya ada 2 cangkir kopi. Satu untuknya, satu lagi sudah disiapkan untuk Lira. Ia jarang mempersiapkan sesuatu untuk siapapun, apalagi untuk karyawan kelas bawah. Tapi kali ini, entah mengapa, ia merasa harus melakukannya. Tak lama kemudian, pintu diketuk pelan. "Silakan masuk," ucap Reno. Pintu terbuka, dan Lira melangkah masuk perlahan. Ia mengenakan seragam yang sama seperti kemarin, tapi kali ini rambutnya diikat lebih rapi. Wajahnya tampak gugup namun tegar. "Duduklah," ujar Reno datar, tapi matanya menatap lembut. Lira menurut. Beberapa detik pertama terasa canggung. Tak ada suara selain detak jam dinding. Reno akhirnya bicara, "Aku sudah melihat laporan tim teknis. Koreksimu membuat sistem energi bekerja sempurna. Mereka semua kagum. Tapi aku ingin dengar langsung darimu, Lira. Dari mana kau belajar itu?" Lira menatap papan tulis besar di dinding. Matanya penuh kenangan. "Saya dulu kuliah di Teknik Mesin Universitas Nasional, Pak. Saya sempat ikut proyek penelitian tentang mesin konversi energi, hampir mirip dengan sistem Aruna Core yang Bapak kembangkan. Tapi saya harus berhenti semester akhir karena ibu saya sakit. Sejak itu, saya tidak pernah menyentuh rumus lagi." Reno memperhatikannya dalam diam. Ia melihat ketulusan dan luka lama di balik nada tenang gadis itu. "Kau masih ingat semuanya dengan sangat detail," katanya. Lira tersenyum samar. "Saya tidak pernah lupa, Pak. Dunia teknik itu seperti rumah bagi saya. Walau saya sekarang membersihkan ruangan orang lain, hati saya masih di sana." Reno terdiam. Kata-kata gadis itu seperti menampar egonya yang selama ini tinggi. Ia mengingat betapa ia dulu selalu menilai orang dari jabatan, dari seberapa besar pencapaian yang bisa dilihat publik. Tapi kini, di hadapannya, duduk seseorang yang tak punya apa-apa, tapi bisa melakukan hal yang bahkan para ahli tidak mampu. "Lira," ucap Reno perlahan, "kau tahu apa yang kau lakukan semalam menyelamatkan proyek ini? Jika sistem itu gagal, aku akan kehilangan investor besar. Tapi berkatmu, semuanya kembali hidup. Aku berhutang padamu." Lira menunduk cepat. "Jangan begitu, Pak. Saya hanya ingin membantu. Saya tidak bermaksud apa-apa." "Tetap saja, kau pantas mendapatkan pengakuan." Reno berdiri, lalu berjalan ke arah papan tulis. "Kau tahu, selama ini aku tidak pernah membiarkan siapapun menyentuh pekerjaanku. Tapi entah kenapa, tulisanmu di sini membuatku berpikir ulang tentang banyak hal." Lira menatap papan itu juga. Di sana, tulisannya masih ada. Garis-garis kecil yang ia buat semalam kini terlihat seperti tanda penting dalam sejarah perusahaan itu. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kadang kita tidak tahu, Pak, siapa yang akan membantu kita di waktu yang tak terduga." Reno tersenyum kecil. "Dan kadang Allah mengirim jawaban lewat orang yang paling tidak kita sangka." Mereka terdiam sesaat. Ada suasana hening yang menenangkan, bukan tegang seperti biasanya. Reno kemudian menatap Lira dengan tatapan serius namun lembut. "Mulai hari ini, aku ingin kau berhenti dari pekerjaan lamamu." Lira terkejut. "Berhenti, Pak?" "Ya," jawab Reno. "Tapi bukan karena dipecat. Aku ingin kau pindah posisi. Aku ingin kau bekerja di tim teknikku, sebagai asisten analis sistem energi." Lira menatapnya dengan mata membesar. Napasnya tertahan, antara percaya dan tidak. "Tapi, saya hanya lulusan belum selesai, Pak. Saya tidak punya sertifikat atau pengalaman resmi." Reno tersenyum tipis. "Aku tidak butuh sertifikat. Aku butuh kemampuan, dan kau sudah membuktikan itu. Kalau kau setuju, besok pagi mulai kerja di ruang laboratorium teknik." Air mata menggenang di mata Lira. Ia mencoba menahan, tapi suaranya bergetar saat menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa." Reno hanya mengangguk. Buktikan saja bahwa keputusan ini tidak salah. Saat Lira keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa ringan, seolah seluruh dunia berubah warna. Ia berhenti sebentar di depan jendela besar di ujung lorong,
menatap langit yang biru bersih. Tangannya menekan dada, hatinya bergetar. Ia tahu, inilah titik balik hidupnya. Di dalam ruangan, Reno masih berdiri menatap papan tulis. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum samar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa kebetulan mungkin memang tidak ada. Yang ada hanya rencana Allah yang datang lewat orang-orang yang tulus. Dan mulai hari itu, satu ruangan kecil di laboratorium teknik perusahaan itu akan menjadi saksi bagaimana seorang gadis sederhana pelan-pelan mengubah arah masa depan perusahaan raksasa itu. Hari itu menjadi hari yang paling menegangkan sekaligus bersejarah di gedung Pradipta Tech. Sejak pagi, seluruh tim teknik dikumpulkan di ruang rapat utama, ruangan besar dengan dinding kaca tinggi dan layar LED yang memanjang dari lantai hingga langit-langit. Di barisan depan, duduk para insinyur senior yang selama ini bekerja di bawah Reno. Semuanya mengenakan jas kerja biru tua, wajah mereka menunjukkan ekspresi bingung bercampur penasaran. Dan di tengah ruangan itu, duduk seorang gadis sederhana dengan seragam baru, kemeja putih polos dan celana kain hitam. Lira Wulandari. Reno berdiri di depan layar besar, mengenakan jas hitam dan kacamata tipis. Tatapannya tajam, suaranya tenang tapi penuh wibawa. Hari ini, aku ingin kalian semua mendengarkan penjelasan seseorang. Orang ini bukan dari tim teknik kita, bukan dari universitas luar negeri, bukan pula dari perusahaan besar. Tapi orang ini telah menyelesaikan masalah yang kita semua tidak bisa pecahkan selama berminggu-minggu. Bisik-bisik langsung terdengar dari barisan kursi. Beberapa insinyur saling pandang, ada yang tertawa pelan, ada yang mengernyit sinis. Seorang OB katanya yang menyelesaikan itu, gumam salah satu dari mereka. Mana mungkin, sahut yang lain, mengejek. Reno menoleh ke arah Lira. Silakan maju. Langkah Lira pelan tapi mantap. Ia membawa selembar kertas, wajahnya tenang meski dalam dadanya jantung berdetak kencang. Begitu berdiri di depan ruangan, ia menatap layar besar yang menampilkan diagram sistem energi Aruna Core, proyek yang hampir membuat perusahaan itu runtuh. Selamat pagi, ucapnya pelan tapi jelas. Suaranya lembut, namun terdengar di seluruh ruangan. Saya ingin menjelaskan di mana letak kesalahan tekanan daya yang menyebabkan sistem energi gagal berfungsi. Beberapa insinyur tertawa kecil, tapi Reno menatap mereka tajam hingga suara itu menghilang. Lira melanjutkan dengan tenang, menulis di papan digital sambil menjelaskan setiap bagian. Masalah utama bukan pada perangkat inti, tapi pada distribusi tekanan. Di sini, ia menunjuk pada bagian diagram di layar, tekanan energi seharusnya disalurkan melalui jalur sekunder, bukan langsung ke inti utama. Karena jika dilakukan langsung, akan ada hambatan daya sebesar 4,6% yang memicu ketidakseimbangan. Reno memperhatikan dengan seksama. Gerak tangan gadis itu cepat dan pasti. Ia menulis rumus panjang, lalu menambahkan satu kalimat kecil di bawahnya. Solusinya sederhana, tapi tidak semua orang bisa melihat karena mereka terlalu fokus pada kompleksitas sistem, bukan keseimbangan alirannya. Salah satu insinyur senior mengangkat tangan, nadanya agak menantang. Kalau memang seimbang, bisakah kau buktikan simulasi teorinya? Lira tersenyum sedikit. Bisa. Ia menyalakan layar laptop kecil yang disiapkan oleh asisten Reno. Di dalamnya, simulasi model sistem energi dijalankan dengan perhitungan baru miliknya. Dalam hitungan detik, grafik di layar menunjukkan stabilitas sempurna. Semua angka hijau, tanpa satupun tanda error. Ruangan mendadak hening. Bahkan suara napas pun nyaris tak terdengar. Insinyur yang tadi menantang hanya bisa terdiam. Matanya terpaku pada layar. Reno berdiri dari kursinya dan perlahan menatap seluruh ruangan. Kalian semua sudah lihat sendiri, ucapnya tegas. Sistem yang gagal selama berminggu-minggu bisa diselesaikan oleh seseorang yang bahkan tidak ada dalam daftar teknisi kita. Semua menunduk. Ada yang malu, ada yang kagum, tapi tidak satu pun berani membantah. Reno menatap Lira dengan mata yang lembut namun penuh kebanggaan. Lira Wulandari, mulai hari ini, kau resmi menjadi bagian dari tim teknik utama Pradipta Tech. Aku akan menjadikanmu analis sistem energi utama proyek Aruna Core. Tepuk tangan terdengar pelan, lalu semakin keras. Beberapa orang berdiri. Lira menunduk, matanya berkaca-kaca.
Ia tidak pernah membayangkan akan kembali berdiri di depan papan rumus, bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai seseorang yang dihormati karena kemampuannya. Setelah rapat selesai, Reno memanggilnya ke ruangannya. "Kau luar biasa, Lira. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak," jawab Lira lembut. "Saya tidak pernah menyangka bisa dipercaya sejauh ini." Reno tersenyum kecil. "Kau pantas mendapatkannya. Dunia mungkin butuh lebih banyak orang seperti kau, yang tetap rendah hati meski memiliki kecerdasan besar." Lira menatapnya, lalu berkata pelan, "Saya hanya percaya, Pak, kalau setiap orang punya waktu dan tempatnya masing-masing. Mungkin ini waktu saya." Akhirnya, Reno terdiam. Dalam hatinya, ia merasa sesuatu berubah. Selama ini ia selalu menganggap kesuksesan hanya milik orang yang bekerja keras dan berpendidikan tinggi. Tapi hari ini, pandangannya hancur oleh kenyataan sederhana. Kadang, yang paling jenius justru datang dari tempat yang paling tidak terlihat. Sore itu, Lira keluar dari ruang direktur dengan langkah gemetar namun bahagia. Di luar, matahari senja menyinari gedung tinggi itu, seolah Allah sendiri menurunkan cahaya hangat sebagai tanda bahwa hidup baru sedang dimulai untuknya. Dan di ruang yang sama, Reno berdiri menatap keluar jendela, berpikir panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kagum bukan karena mesin, bukan karena uang, tapi karena seseorang yang membawa cahaya lewat kesederhanaan. Malam itu, Reno menulis satu kalimat di buku catatannya. Kejeniusan sejati tidak pernah lahir dari ambisi, tapi dari ketulusan. Ia menatap kalimat itu lama, sebelum akhirnya tersenyum dan menutup bukunya. Ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, bukan hanya bagi perusahaannya, tapi bagi hidupnya sendiri. Pagi itu, seluruh karyawan Pradipta Tech berkumpul di aula utama lantai dasar. Sebuah acara mendadak diumumkan malam sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa isinya, tapi rumor sudah beredar di setiap sudut kantor, ada seseorang yang akan menerima penghargaan langsung dari CEO, Reno Pradipta. Lampu sorot menyinari panggung kecil di depan ruangan. Di sana, Reno berdiri tegap dengan jas abu gelap, mikrofon di tangannya. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya memancarkan kebanggaan yang jarang terlihat sebelumnya. Di belakangnya, layar besar menampilkan logo perusahaan dan tulisan Innovation and Integrity Award. "Selamat pagi," suara Reno terdengar jelas memenuhi ruangan. "Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya untuk berbicara tentang teknologi atau proyek besar. Saya ingin berbicara tentang manusia. Tentang seseorang yang telah memberi kita pelajaran berharga, bahwa kecerdasan tidak selalu datang dengan gelar, dan dedikasi tidak selalu dilihat dari posisi." Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Reno menatap ke arah pintu samping. "Hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua sosok luar biasa yang telah menyelamatkan proyek terbesar perusahaan kita. Gadis ini bukanlah seorang insinyur terdaftar, bukan ilmuwan terkenal, tapi dia adalah bukti bahwa kejeniusan bisa lahir di tempat paling sederhana." Lira melangkah masuk perlahan dari sisi panggung. Mengenakan kemeja putih dan rok hitam panjang, wajahnya memancarkan ketenangan. Namun langkahnya ragu, matanya menunduk, ia tak terbiasa berada di tengah perhatian sebanyak itu. Tepuk tangan mulai terdengar, pelan di awal, lalu semakin keras hingga menggema di ruangan. Reno menoleh ke arahnya dan tersenyum. "Inilah Lira Wulandari, mantan petugas kebersihan kita, yang kini menjadi tenaga ahli di bidang sistem energi." Sorak kagum memenuhi aula. Beberapa orang berdiri, bahkan beberapa staf yang dulu sering meremehkannya ikut menepuk tangan. Air mata mengalir di pipi Lira tanpa bisa ia tahan. Reno melanjutkan, "Lira menemukan kesalahan mendasar dalam proyek Aruna Core dan memperbaikinya dengan cara yang bahkan tim terbaik kita tidak bisa lakukan. Ia melakukannya tanpa pamrih, tanpa perintah, hanya karena hatinya terpanggil untuk membantu." Ia menoleh ke arah Lira dan berkata lembut, "Hari ini, dengan bangga saya umumkan bahwa mulai saat ini, Lira resmi diangkat menjadi senior energy analyst di Pradipta Tech." Tepuk tangan bergemuruh lagi. Lira menunduk, bibirnya bergetar, lalu ia menatap Reno dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Saya tidak pernah bermimpi sejauh ini. Saya hanya ingin bekerja dan membantu sedikit."
Reno menjawab dengan nada rendah namun hangat, "Kau telah membantu lebih dari sedikit, Lira. Kau telah menunjukkan bahwa ilmu sejati tak butuh pengakuan untuk bersinar. Kau telah mengingatkan kami semua bahwa perusahaan ini bukan hanya tentang mesin dan angka, tapi juga tentang hati dan niat." Beberapa staf wanita di barisan depan menyeka air mata. Kepala HR bahkan ikut berdiri dan menepuk tangan lebih keras. Di tengah tepuk tangan panjang itu, Reno mengulurkan tangan ke arah Lira. Ia menggenggamnya dengan sopan, memberi salam hormat di hadapan semua orang. Setelah acara selesai, Reno dan Lira berdiri di dekat jendela aula, menatap pemandangan kota yang gemerlap. Sinar matahari pagi memantul di gedung-gedung tinggi, memberi kesan hangat dan lembut. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Reno. Lira tersenyum kecil. "Seperti mimpi, Pak. Tapi saya juga takut. Saya belum tahu apakah bisa selevel dengan tim ahli lainnya." Reno menggeleng pelan. "Kau tidak perlu jadi seperti mereka. Jadilah dirimu sendiri. Justru itu yang membuatmu berharga di sini." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati suasana yang damai. Dari jauh, beberapa karyawan melihat mereka dengan rasa hormat baru. Tak ada lagi cibiran, tak ada tawa sinis, yang tersisa hanyalah kekaguman. Hari-hari berikutnya, Lira mulai bekerja di laboratorium teknik. Meja kerjanya sederhana, tapi penuh catatan dan rumus. Setiap pagi ia datang lebih awal, menyeduh kopi untuk rekan-rekannya, lalu menyalakan komputer sambil memeriksa data. Dalam waktu singkat, ia menjadi sosok yang dihormati karena ketelitiannya. Bahkan para insinyur senior yang dulu meragukannya kini sering bertanya padanya, "Lira, kalau bagian tekanan sekunder ini diganti bahan titanium, apa tetap stabil?" "Tidak sepenuhnya," jawab Lira lembut sambil menulis cepat di papan. "Tapi kalau ditambahkan lapisan karbon, mungkin bisa menekan kehilangan energi sampai 1%. Mereka tertegun setiap kali mendengar jawabannya, bukan karena teorinya saja, tapi karena cara bicaranya yang rendah hati dan sabar. Di sisi lain, Reno memperhatikan dari jauh. Setiap kali melihat Lira bekerja, ada perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Ia merasa seperti sedang melihat versi muda dirinya. Penuh semangat, tapi dengan ketulusan yang tidak lagi ia miliki dulu. Suatu sore, saat semua orang sudah pulang, Reno masuk ke laboratorium. Lira masih di sana, duduk di depan komputer dengan wajah lelah namun fokus. "Kau masih di sini?" tanya Reno. Lira menoleh dan tersenyum kecil. "Sedikit lagi, Pak. Saya ingin memastikan sistem pendingin mesin tidak bocor." Reno berjalan mendekat, memperhatikan layar di depannya. "Kau tahu, kau membuat tempat ini terasa hidup lagi," katanya pelan. Lira menatapnya, lalu tertawa kecil. "Kalau begitu, berarti saya sudah berhasil sedikit membantu, Pak." Reno tersenyum. "Tidak sedikit, Lira. Kau sudah mengubah semuanya." Dan di bawah cahaya lampu laboratorium yang temaram, dua sosok itu berdiri berdampingan, sang miliuner yang selama ini hidup dalam kesempurnaan tanpa hati, dan gadis sederhana yang mengingatkannya bahwa kejernihan niat jauh lebih kuat daripada kecerdasan semata. Di luar gedung, malam jatuh perlahan. Lampu-lampu kota mulai menyala. Dunia terus berjalan, tapi bagi Reno dan Lira, malam itu menjadi awal dari babak baru yang akan dikenang dalam sejarah perusahaan mereka. Waktu berjalan cepat. Sudah 6 bulan sejak hari itu, sejak seorang gadis sederhana bernama Lira Wulandari mengubah arah perusahaan sebesar Pradipta Tech. Dan sejak hari itu pula, hidup banyak orang di gedung tinggi itu tak lagi sama. Setiap pagi, suasana kantor kini lebih hangat. Tak ada lagi jarak antara atasan dan bawahan seperti dulu. Para karyawan menjadi lebih bersemangat bekerja, seolah kisah Lira telah menyalakan sesuatu di hati mereka, harapan bahwa siapapun bisa berarti jika tulus dalam bekerja. Lira kini punya ruang kerja kecil di lantai 15, bersebelahan dengan laboratorium energi utama. Meja kerjanya sederhana, tapi penuh dengan catatan, diagram, dan sketsa rancangan mesin. Di dinding, terpajang piagam penghargaan, Innovation and Integrity, yang diberikan langsung oleh Reno. Ia menatapnya setiap kali memulai hari, bukan dengan sombong, tapi sebagai pengingat, bahwa semua ini berawal dari niat kecil untuk membantu tanpa pamrih. Suatu pagi, Reno datang berkeliling ke lantai teknik.
Ia berjalan tanpa didampingi asisten, hanya membawa secangkir kopi dan senyum ringan di wajahnya, hal yang dulu jarang terlihat. Begitu sampai di ruang Lira, ia mengetuk pintu pelan. "Boleh saya masuk?" Suaranya rendah, penuh keakraban. Lira berdiri cepat. "Tentu, Pak. Silakan." Reno masuk dan melihat meja kerja itu. "Ruangmu lebih rapi dari ruanganku," katanya sambil tersenyum kecil. Lira ikut tersenyum. "Saya biasa membersihkan, Pak. Kebiasaan lama belum hilang." Keduanya tertawa ringan, lalu suasana menjadi tenang. Reno menatap rancangan di papan tulis. Ada diagram besar dengan label, Proyek Aruna Core 2.0. "Jadi ini rancangan barumu?" tanya Reno. "Iya, Pak. Saya sedang mencoba menstabilkan daya supaya bisa digunakan untuk kebutuhan industri rumah tangga, tanpa kehilangan efisiensi." "Lira," Reno menatapnya serius. "Kau sadar kalau rancangan ini bisa jadi penemuan terbesar kita berikutnya?" Lira menunduk sedikit, matanya menatap lantai. "Saya hanya ingin membuat teknologi yang bisa dirasakan orang kecil, Pak. Yang tinggal di desa-desa, yang sulit bayar listrik. Kalau sistem ini bisa diterapkan, mungkin biaya energi mereka bisa turun lebih dari separuh." Reno terdiam. Ia menatap gadis itu lama. Di depan matanya bukan hanya seorang karyawan, tapi seseorang dengan hati yang benar-benar murni. Ia tersenyum dan mengangguk pelan. "Kau bukan hanya insinyur hebat, Lira. Kau punya empati, sesuatu yang jarang dimiliki orang pintar." Beberapa hari kemudian, Reno mengadakan rapat besar. Ia memperkenalkan proyek Aruna Core 2.0 sebagai proyek utama perusahaan, dan kali ini, nama Lira tercantum sebagai kepala pengembang. Semua orang bertepuk tangan ketika namanya disebut. Tapi yang paling membuat Reno bangga bukan hanya hasil kerjanya, melainkan caranya tetap rendah hati meski kini dihormati banyak orang. Setelah rapat selesai, Reno dan Lira duduk di teras kaca lantai 20, menikmati kopi sore. Dari sana, pemandangan kota tampak menakjubkan. Gedung-gedung berkilau, mobil-mobil seperti titik cahaya yang bergerak di jalanan. Reno menatap ke bawah dan berkata pelan, "Kau tahu, dulu aku selalu melihat dunia dari atas. Aku pikir semua yang ada di bawah itu kecil, tidak penting. Tapi sekarang aku sadar, terkadang justru dari bawah, seseorang bisa melihat hal yang tidak terlihat dari puncak." Lira menatapnya dengan senyum hangat. "Saya tidak pernah berpikir bisa duduk di tempat seperti ini, Pak. Dulu saya hanya berharap bisa tetap bekerja dan membawa obat untuk ibu." "Bagaimana keadaan beliau sekarang?" tanya Reno. "Sudah jauh membaik, alhamdulillah. Beliau sudah bisa berjalan sedikit. Katanya ingin datang ke kantor suatu hari, melihat tempat saya bekerja," jawab Lira sambil tertawa kecil. Reno ikut tersenyum. "Kalau begitu, nanti aku sendiri yang menjemput beliau." Mereka terdiam beberapa saat, membiarkan angin sore masuk lewat kaca besar. Hening itu bukan canggung, tapi menenangkan, seperti dua jiwa yang saling mengerti tanpa banyak kata. Beberapa bulan berikutnya, proyek Aruna Core 2.0 diluncurkan dan langsung menjadi berita besar di media nasional. Semua orang membicarakan sosok di balik keberhasilannya. Seorang gadis muda mantan petugas kebersihan yang kini memimpin tim teknologi energi hijau terbesar di Asia. Wawancara demi wawancara datang. Tapi di setiap kesempatan, Lira selalu berkata hal yang sama, dengan senyum sederhana, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya beruntung diberi kesempatan oleh Allah, dan dipercaya oleh orang baik seperti Pak Reno. Semua ini bukan tentang saya, tapi tentang kerja keras banyak orang." Sementara itu, Reno menyaksikan semua dari jauh. Dalam banyak hal, hidupnya berubah sejak pertemuannya dengan Lira. Ia menjadi lebih lembut, lebih manusiawi, dan mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Bahkan para karyawan kini merasakan perubahan itu. Kantor menjadi tempat yang lebih hangat, lebih hidup, dan penuh semangat. Suatu sore menjelang malam, setelah semua karyawan pulang, Reno berjalan ke lantai bawah. Ia berhenti di depan ruangan lama, ruang penyimpanan alat kebersihan yang dulu menjadi tempat Lira bekerja. Ia membuka pintunya perlahan. Ruangan itu masih sama, kecil dan berdebu, tapi kini terasa berbeda. Ia berdiri di sana lama, mengingat pertama kali ia melihat nama Lira di laporan keamanan.
Kemudian ia tersenyum, menatap ruangan itu dengan mata berkilat. Dari sinilah semuanya dimulai, gumamnya pelan. Beberapa hari kemudian, Reno memutuskan untuk merenovasi ruangan kecil itu. Ia menjadikannya ruang memorial sederhana dengan plakat bertuliskan. Di tempat sederhana ini, lahir solusi besar. Mengingat bahwa kejeniusan sejati tidak melihat jabatan, tapi niat yang tulus. Saat Lira menemukan ruangan itu keesokan harinya, ia menatap plakat itu lama. Air matanya jatuh pelan tanpa suara. Di bawah cahaya lampu sore, ia menunduk dan berbisik lirih. "Terima kasih, Allah, karena Engkau buktikan bahwa tak ada usaha yang sia-sia." Hari itu, Reno berdiri diam di ujung lorong, memperhatikan dari jauh. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum melihat gadis yang dulu datang sebagai petugas kebersihan kini berjalan dengan langkah penuh keyakinan menuju ruang direktur. Bukan karena jabatan, tapi karena kepercayaan dan kemampuannya. Dan ketika Lira menatap ke arahnya dan tersenyum, Reno membalas dengan anggukan tenang. Dalam hati keduanya sama-sama tahu, kisah ini belum berakhir. Karena hidup terus berjalan, dan selama ada ketulusan di hati manusia, selalu akan ada keajaiban baru yang lahir dari tempat yang tak disangka. Di luar gedung, langit malam mulai gelap. Hujan turun perlahan, membasahi kaca jendela. Tapi di dalam gedung itu, cahaya masih menyala hangat. Cahaya dari dua insan yang telah belajar bahwa di balik papan tulis penuh rumus, selalu ada ruang kecil bagi hati yang tulus untuk bersinar.